Ini tidak secara kebetulan Engkau hadir bersama Amin. dengan kami, sebab kami punya Tuhan yang besar. Yes, amin. Tuhan yang dapat membelah laut merah. Amin. Tuhan yang Haleluya, dapat Yesus. mengirimkan mana, roti dari sorga, Amin. yang dapat memberi makan jutaan orang-orang Israel pada waktu mereka ada di padang gurun yang kering, yang kerontang. Yes, Lord. Oleh sebab itu Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam firman Allah. Berfirmanlah kepada kami pada pagi ini. Hamba-Mu berdoa lewat pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi kuasa Tuhan menjamah Amin. kami. Kuasa Amin. Tuhan melawat kami. Kuasa Tuhan memberkati kami Yes, pada pagi ini. Karena kami percaya dan kami dengan iman berkata bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Double Amin. grace, double porsi Amin. buat segenap umat-Mu GSPDI Philadelphia. Terpuji bagi nama Tuhan. Kami akan duduk diam menikmati berkat firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita yang siap terima firman Allah berkata Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Baik, shalom, selamat pagi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Senang sekali kalau kita masih bisa diberi kesempatan untuk kita berjumpa pada pagi hari ini. Dan saya percaya ibadah pagi ini adalah ibadah yang penuh kuasa dan berkat Tuhan. Amin saudaraku. Seberapa banyak saudara yang rindu diberkati Tuhan dengan berkat yang baru di awal tahun 2025. Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangan kita? Wow, haleluya. Puji Tuhan ya. Saya senang kita hadir pagi ini karena kita tahu bahwa hari ini adalah hari yang spesial. Nah, saya katakan sama beberapa anak Tuhan bahwa hari Minggu adalah hari untuk kita ibadah, dan hari Minggu adalah hari yang spesial buat kita. Ibarat kata begini Bapak Ibu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita lakukan segala aktivitas kita masing-masing, tapi di hari yang indah ini, a beautiful Sunday saudara. Di hari yang spesial ini adalah celebrate. Apa itu celebrate? Perayaan kita bersama dengan Tuhan ya. Karena ada satu firman Allah berkata seperti ini, jangan kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ada orang-orang yang anggap ibadah itu gak gitu penting saudara. Tapi bagi kita pagi ini, ibadah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan yes ya. Karena ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Ibarat kata kita celebrate. Kita merayakan bersama-sama ya. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Kenapa saya katakan dengan Tuhan? Karena Alkitab bilang begini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, siapa yang hadir Bapak Ibu Saudaraku? Yesus hadir di tengah-tengah kita. Jadi bayangkan ya, the master of universe, Tuhan empunya langit dan bumi. Ya, dia ada bersama dengan kita. Dan saya mau katakan begini saudara, seandainya kalau Yesus hadir di neraka, maka neraka akan berubah jadi sorga karena dia hadir di sana. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan pagi ini. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Di ibadah awal tahun baru kita pada tanggal 5 Januari, saya percaya Bapak Ibu yang sudah terima pengurapan dari Tuhan ya, di mana saudara diurapi satu persatu. Ada di antara saudara yang belum diurapi? Wow ya, minta kepada Tuhan supaya dia akan memberikan pengurapan kepada kita. Nah, kenapa saudaraku di awal minggu ibadah awal tahun baru ada pengurapan saudara. Jadi kurang lebih ada 100 jemaat hadir satu persatu kita urapi Bapak Ibu. Dan bukan hanya kita diurapi saudaraku. Bapak Ibu sudah terima ayat mas? Halo? Nah, itu adalah ayat di mana firman Allah, di mana ayat firman Tuhan, di mana Tuhan berfirman berbicara kepada saudara. Pegang itu ayat baik-baik. Ya, menjadi tuntunan, menjadi pegangan hidup saudara dan saya. Mungkin ayat firman Tuhan yang saudara ambil itu mungkin bisa berupa teguran, bisa berupa nasihat, dan mungkin juga bisa berupa ada sesuatu hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Pegang baik-baik saudaraku.
Ya, saya dapat ayat emas bukan karena kuat, bukan karena gagah, tetapi oleh karena rohku, kata Tuhan. Wow, saya dapat ayat yang indah Bapak Ibu. Ya, nah oleh sebab itu pegang baik-baik ayat firman Tuhan. Ada yang belum dapat ayat firman Tuhan di awal tahun 2025? Yang belum dapat boleh hadap saya secara khusus. Ya, haleluya. Ya, saudara kemarin ada yang tukar kado? Siapa yang dapat mobil BMW? Ada yang dapat mobil BMW tukar kado kemarin? Mike ikut tukar kado nggak? Ikut. Mike, you get what? Ya enggak? House, car, tiket Bali Jakarta. Give. You get what? Botol minum. Botol. Oke. Ada yang dapat emas 100 gram? Ada? Nanti next year ya, puji Tuhan ya. Ya, tukar kulkas 4 pintu ya kan. Nanti tahun depan siapa tahu nanti kita bikin tukar kado yang lebih meriah lagi, puji Tuhan ya. Nah, tukar kado itu tujuannya apa Bapak Ibu? Kebersamaan, kekeluargaan. Kita saling berbagi ya. Jadi mari tahun depan setiap kali awal tahun baru kita akan ibadah, ada perjamuan kasih, ada tukar kado, pengambilan ayat emas dan pengurapan. Dan saya mau katakan, saya tekankan Bapak Ibu, kenapa saudara perlu diurapi? Seperti David ketika dia diterima urapan, receive anointing dari siapa? Dari Samuel ya saudaraku. Nah sejak saat itu roh Tuhan bekerja dalam dirinya dan dia dipersiapkan untuk jadi seorang raja. Nah saya percaya Bapak Ibu dipersiapkan jadi seorang raja, amin. Bapak Ibu dipersiapkan untuk menerima pengurapan yang dari Tuhan. Dan saya mau katakan tahun 2025 double grace buat saudara. Apa itu double grace? Double grace itu adalah 2 kali lipat saudaraku. Dan tahun 2025 selalu gak bosan-bosan. Ya saya selalu ngomong, saya selalu katakan dari mimbar ini adalah tahun penuaian buat kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya dapatkan itu dari Tuhan. Ya, kenapa dikatakan bahwa ini tahun penuaian? Mungkin ada beberapa di antara saudara yang begini, Pak Gembala, Pak Pendeta, gimana saya bisa menuai? Saya dalam keadaan terpuruk, saya keadaan susah sekarang, saya dalam keadaan lagi sedang ikat pinggang. Ya, itu kacamata manusia. Ya enggak, hidup ini memang namanya juga roda kehidupan, saudaraku. Ada saat kita di atas, ada saat kita di bawah, ada saat kita di bawah, ada saat kita di atas. Tapi satu hal saya mau sampaikan, apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, itu jangan sampai mempengaruhi iman percaya kita. Nah, kenapa saya katakan ini adalah tahun penuaian? Kenapa saudaraku? Karena tahun 2025, saudaraku, ini angka yang cantik loh saudara, 2025 ya. Nanti Jaringan Doa Nasional bersama dengan seluruh kategorial akan mengadakan pertemuan ya secara akbar pada tanggal 5 bulan 5 pas tahun 2025. 5 and 5 ya enggak. Memperingati 20 tahun NPC, National Prayer Conference. Jadi Bapak Ibu, ayo saya percaya 2025 bukan tahun sekedar angka buat kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan gereja kita tangkap ini api dari Tuhan. Gereja kita tangkap ini destininya Tuhan. Gereja kita ini tangkap apa maunya Tuhan, hatinya Tuhan. Dan saya mau katakan sebagai hamba Allah bahwa tahun ini adalah tahun penuaian buat saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kenapa saudaraku? Karena ada satu firman bilang begini. Ada waktu kita menabur dengan air mata. Ya. Kapan saudara menabur dengan air mata? 2020, 2021 waktu COVID melanda Indonesia, seluruh dunia, semua lockdown saudaraku, ya enggak ya? 2022, 2023, 2024, saudara menabur dengan tetesan air mata, saudara menabur dengan segala macam energi yang tersedot. Tapi saya mau katakan sebagai hamba Allah, 2025, 2025 adalah tahun di mana saudara dan saya kita akan menuai berlimpah-limpah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, pertanyaan kita sederhana pada pagi ini. Gimana saya bisa menuai? Gimana kita bisa mengalami tahun double grace dari Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu, karena pemazmur bilang begini, bahwa Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Wow, ya enggak?
Makanya kenapa ada hari-hari raya tertentu. Orang-orang Yahudi punya hari-hari raya. Ada Yom Kippur, ada tahun roti tak beragi. Kurang lebih ada 7 hari raya besar yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Nah di kita saudaraku ada Natal, ada Paskah. Belum lagi nanti sebentar ada Imlek saudaraku. Ya enggak? Siapa saudara mau dapat ampau? Haleluya. Tapi dapat bocoran Bapak Ibu. Ya enggak ya? Tuhan akan kasih ampau yang terbesar buat kita. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Makanya ayo saudaraku ya. Nah saya mau bicara singkat padat buat kita. Dengar baik-baik, buka telingamu baik-baik. Kalau saudara tangkap apa yang disampaikan oleh firman Allah, maka berkat ini akan menjadi milik saudara. Dan saudara dan saya, kita semua keluarga besar, benar-benar mengalami bahwa tahun ini adalah tahun double grace. Apa itu double grace? Double porsi saudara. Grace itu apa? Grace itu adalah anugerah. Saudaraku, kenapa ya orang kusta mengalami kesembuhan dari Tuhan? Kenapa saudaraku Bartimeus yang buta mengalami mujizat dari Tuhan? Kenapa saudaraku? Karena mereka mengalami double grace. Mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Mereka mengalami anugerah Tuhan. Gimana caranya mereka mengalami kasih karunia anugerah Tuhan? Karena mereka menyentuh hati Tuhan terlebih dahulu. The first time you must touch the heart of God. Hatinya Tuhan. Sentuh hatinya Tuhan. Maka saya percaya apa yang gak pernah kau pikirkan. Apa yang gak engkau timbul dalam hatimu. Itu yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Haleluya. Nah singkat aja Bapak Ibu. Saya rindu Bapak Ibu. Saya ajak supaya kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Ya, kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Ya enggak? Haleluya. Oh hari ini pimpin yang tugas ya. Baik. Om Kurnia kirim ya ayat firman Tuhan ini sama pimpin ya. Oke ya. Nah saudaraku perhatikan ayat ini ya. Puji Tuhan ya. Saudara siap terima berkat firman Allah? Saudara siap? Yang siap katakan saya siap Tuhan. Yes, yang pertama Roma 8 ayat 37 saudaraku. Roma 8, yes sudah ditampilkan. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya. Nah apa maksud ayat ini saudaraku? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. More than conqueror kata firman Allah dalam bahasa Inggris. Kita lebih daripada orang yang menang. Nah ini yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma. Ya, bahwa sesungguhnya dikatakan di sana bahwa kita orang percaya kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Apa itu sih pemenang saudaraku? Pemenang adalah orang yang berjuang dan akhirnya mereka mendapatkan namanya hadiah, piala atau mahkota. Ya enggak, itulah pemenang. Tetapi ini bukan sembarang, ini luar biasa ayat ini Bapak Ibu. Kalau saudara perhatikan, Paulus bilang apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi menjadi orang yang menang aja udah hebat, apalagi lebih daripada orang yang menang. Artinya apa saudaraku? Simple sederhana. Artinya lebih daripada orang yang menang adalah, artinya saudara tangkap baik-baik, artinya Tuhan mau buat saudara dan saya, kita bukan hanya jadi pemenang, tapi lebih dari pemenang, artinya kita menang berkali-kali. Itu maksud Tuhan. Jadi saudaraku tangkap baik-baik. Ya, saya percaya janji firman Allah ya dan amin. Tapi tunggu dulu saudaraku. Janji Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya kalau pertama kita respon. Yang kedua kita eksekusi. Apa itu eksekusi? Kita lakukan, kita praktekkan, kita jalani. Jadi gak sekedar hanya omong doang. Gak sekedar hanya firman Allah masuk kanan keluar kiri. Berapa banyak orang-orang Kristen hari-hari ini, mohon maaf, firman Allah hanya masuk kanan keluar kiri.
Ketika pulang ditanya, tadi firman Allah Pak Pendeta ngomong apa? Aduh lupa saya ya enggak. Yang saya ingat Pak Pendeta itu yang khotbah itu jenggotnya panjang, pakai kacamata hitam. Itu yang dia ingat Bapak Ibu ya enggak. Bukan firman Tuhan yang dia ingat. Nah oleh sebab itu saya rindu tahun 2025 saudara dan saya, you and me, kita jadi more than conqueror. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Paulus katakan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Roma. Roma pada waktu itu adalah kota megapolitan. Itu kota dunia saudaraku. Pusat kota dunia waktu itu ada di Roma. Dan Paulus bilang apa di dalam firman Tuhan ini? Tuhan mau supaya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara, udah cukup kita jadi orang yang kalah. Saudara mau kalah terus dalam hidup ini. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Kita kalah dalam hal apa? Ekonomi kita, macam-macam kalah. Terpuruk. Aduh, orang bilang zaman susah. Orang bilang 2025 zaman susah. Ya, dunia gelap. Kalau ditanya gimana? Tahu gelap, ya enggak. Selalu yang dijawab gelap. Orang dunia boleh ngomong seperti itu. Pakar-pakar ekonomi dunia bisa bilang bisnis ekonomi tahu gelap. Ya enggak. Tapi saya mau katakan, firman Allah bilang apa? Di awal tahun 2025 ini, bahwa Tuhan berkata kita lebih daripada orang yang menang. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Makanya saudara, saya mau ajarkan Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, jangan jadi anak Tuhan Kristen halaman. Jangan jadi anak Tuhan orang Kristen yang ada hanya cukup di ruang kudus. Kita harus masuk lebih dalam lagi dong. The holiness place, tempat yang maha kudus. Dan saya percaya orang yang lebih dari pemenang adalah orang yang mau bayar harga, orang yang mau masuk ke tempat yang lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, saya hari ini pagi ini bicara bukan orang Kristen yang lemah. Saya mau bicara kepada Bapak Ibu adalah orang Kristen yang strong. Kita mau bangkit saudaraku. Jangan biarkan keadaan menidurkan saudara. Jangan biarkan kondisi membuat saudara jadi lemah dan tak berdaya. No, tidak. Tuhan mau. Firman Allah mau pagi ini. Saudara dan saya, kita harus bangkit. Wake up. Ya enggak. Rise. Untuk kita jadi orang yang lebih daripada pemenang. Enggak cukup jadi orang yang pemenang. Lebih daripada orang pemenang. More than conqueror. Menangnya bukan hanya sekali, menang berkali-kali. Amin. Sakit, penyakit, tantangan, cobaan, ekonomi. Saudaraku, jangan karena masalah uang membuat saudara jadi terkapar. No. Hidup kita bukan ditentukan oleh uang, tapi kita yang menentukan uang. Amin saudaraku. Amin. Walaupun memang kita butuh uang. Siapa yang gak butuh uang? Siapa yang gak butuh materi? Kita butuh. Tapi saudara dengar baik-baik. Ada satu firman bilang begini. Manusia tidak bergantung kepada roti. Waktu Yesus dicobai oleh Lucifer. Ya, ubahkan batu jadi roti. Saya yakin Tuhan Yesus jangankan ubahkan batu jadi roti. Ubahkan batu jadi burger pun bisa. Betul gak Mi? Mau ubah jadi apa? Capcay, puyung hai. Kecil saudaraku. Apalagi sayur asem. Batu dirubah jadi sayur asem ya enggak. Apalagi tahu kuning digoreng. Apalagi lalapan. Wah. Jadi bicara makanan Bapak Ibu ya enggak. Tuhan Yesus bilang apa? Dengar. Behold. Lihat. Manusia tidak bergantung hidupnya kepada roti. Kalau begitu manusia hidupnya bergantung kepada siapa? Manusia bergantung kepada firman. Apa itu firman? Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, Alkitab ini adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah kita. Apakah saudara mau percaya? Apakah saudara mau berjalan di atas firman, bersama dengan firman-Nya? Wow, dahsyat. Oke, kita lanjut, next selanjutnya. Step yang kedua, anak tangga yang kedua. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya kita ngalami more than conqueror, lebih daripada pemenang itu saudaraku. Kita buka Ulangan 28 ayat yang pertama.
ayat yang firman Tuhan yang sampaikan kepada saudara, supaya saudara diingatkan sekali lagi. Kenapa kita perlu diingatkan? Karena kita orang yang gampang lupa, saudaraku. Penyakit kita itu penyakit lupaan. Apalagi kalau usia kita udah di atas gocap. Aduh, saya Bapak Ibu, saya sekarang udah gampang lupa. Makanya perlu diingatkan. Refresh kembali. Ulangan 28 ayat yang pertama bilang begini. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhanmu, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, saudaraku, sangat jelas sekali, clear, very clear, saudaraku, sangat jelas. Di mana dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Apa itu mendengarkan suara Tuhan? Mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Allah. Kapan kita mendengarkan firman Allah? Di saat engkau di saat engkau datang dalam ibadah, di saat engkau datang dalam fellowship, di saat engkau datang ke gereja. Engkau bukan hanya memuji memuliakan Tuhan, engkau bukan hanya berdoa, tetapi engkau mendengarkan perkataan Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Nah, di saat itulah saudaraku, dan bukan hanya kita mendengar, saudaraku. Di situ ada kata engkau, jika engkau baik-baik. Ya, jadi kata baik-baik mendengarkan suara Tuhan itu artinya kita menyediakan telinga kita. Makanya di dalam bahasa Inggris ada listen, ada hear. Betul ya Kristi ya? Betul Kristi? Listen itu apa? Mendengar. Mendengar satu lagi, hear itu juga mendengar kan? Tapi beda penempatannya, beda penggunaannya. Kalau hear itu kalau nggak salah hanya sekedar dengar. Tapi kalau listen, mendengarkan dengan seksama. Menyediakan telinga kita. Nah, itu kata firman Allah. Apakah saudara mau menyediakan telinga saudara untuk perkataan Tuhan? Halo? Berapa banyak kita ke gereja ketika kita dengar khotbah, firman Tuhan masuk kanan keluar kiri. Yang nyangkut cuma 10%. Itu kalau nyangkut 10% udah baik. Bahkan ada yang gak ada sama sekali nyangkut. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak bertumbuh. Imannya tidak bertumbuh. Ketika imannya tidak bertumbuh, tantangan datang, masalah datang, angin ribut datang, badai datang, robohlah rumah itu. Robohlah kehidupan dia. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Mari 2025, mari saudaraku, kita harus bangkit bersama-sama. Kita seperti yang Ulangan 28 ayat 1 mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Ini dahsyat sekali Bapak Ibu. Makanya saya mau ingatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah anak rohani saya dan Ibu Gembala. Kalau saudara baik-baik dengar-dengaran, saya mau katakan, kami tidak pernah sebagai gembala saudara, kami tidak pernah membawa saudara ke tempat yang mencelakakan, tidak. Gembala yang baik adalah Mazmur 23. Dia akan membawa domba-dombanya ke tempat yang tenang. Dia akan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Dia akan membawa domba-dombanya ke jalan yang benar. Selama Bapak Ibu dengar-dengaran, ya nurut, ikutin aja. Ya, saudara bisa lihat kan, ya bagaimana perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Kalau saudara punya telinga seorang murid, dengar-dengaran. Kadangkala kita nggak mau dengar-dengaran, kita mau berontak, kita mau bantah ini, kita mau ini, mau itu. Susah Bapak Ibu, ya enggak. Tapi kalau saudara mau dengar-dengaran, seperti yang firman Allah katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, apa yang terjadi? Maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Bukan kita yang kejar berkat, tapi berkat yang akan mendatangi kita. Ayat yang kedua. Bukankah ini tahun penuaian buat kita? Bukankah akan terjadi penuaian dalam hidup saudara? Bukankah ini kita akan mengalami double grace? Step yang pertama, saya mau Bapak Ibu, kalau saudara itu jadi seorang lebih daripada pemenang di tahun ini, maka mulai dari yang pertama, kita mau dengar-dengaran Bapak Ibu. Dengar-dengaran, Tuhan bilang apa, ikutin aja. Tuhan suruh apa, ikutin aja. Karena dia adalah gembala kita yang agung.
bukan gembala palsu, bukan gembala setengah gembala, bukan gembala kita yang agung. Dia gak pernah membawa kita ke tempat yang menuju kepada kecelakaan, tidak. Dia akan membawa saudara dan saya ke padang rumput yang hijau. Maka digenapilah Roma yang tadi saya sampaikan, maka kita lebih daripada pemenang. Saudara bisa katakan amin, saudara bisa katakan haleluya. Mulai tahun ini Bapak Ibu berikan telingamu. Ya enggak, selama engkau dengar firman, selama engkau dengar baca firman, lakukan itu. Ada satu ayat yang sangat familiar buat kita. Jangan kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu ayat jangan hanya sekedar hanya hiasan buat kita. Lakukan. Lakukan Bapak Ibu dengan segenap hati. Enggak usah hiraukan kata orang A, kata orang B. Yang penting saya mau datang sama Tuhan. Saya mau cari Tuhan. Saya bukan cari berkatnya, tapi saya cari Tuhan yang sumber berkat itu. Kalau saudara ke gereja cari berkat, percayalah saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara cari Tuhan yang empunya berkat itu, maka saudara akan hidup dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Saudara bisa katakan amin? Poin yang pertama, step one. Maukah saudara dan saya, kita mau berikan telinga kita buat Tuhan? Ya enggak? Kadangkala Tuhan jewer telinga kita. Kadangkala Tuhan sentil kita. Bukan berarti Tuhan kejam, tidak. Tuhan ingin ajar kita. Ya enggak? Karena Alkitab bilang apa? Anak yang kukasihi adalah anak yang kutegur. Tapi percayalah, itu adalah teguran kasih dari Tuhan. Selama engkau mau dengar-dengaran, selama engkau mau dibentuk, diproses oleh Tuhan. Seperti santan Bapak Ibu. Santan itu diambil dari kelapa, kemudian dibuka kulitnya, dibelah jadi dua Bapak Ibu. Udah cukup belum? Diparut. Udah cukup belum? Diremes. Sampai akhirnya keluar santan. Mungkin hidupmu harus mengalami melewati proses seperti itu. Tapi percayalah, selama kita dengar-dengaran sama Tuhan, selama kita setia dalam proses pembentukan Tuhan, percayalah, pegang omongan saya, maka engkau akan seperti emas. Semakin dibakar, emas itu akan semakin murni dan mahal harganya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Baru kita ngalami lebih daripada pemenang Bapak Ibu. Jadi kita bukan orang Kristen yang abal-abal. Kita bukan orang Kristen yang kaleng-kalengan saudaraku. Saudara mau? Saudara mau masuk tahun penuaian bersama dengan saya di tahun ini? Saudara bisa katakan amin. Haleluya. Yang kedua, step 2. Ya enggak. Yang kedua, kita buka dalam Matius pasal yang ke-19. Maksud saya pasal yang ke-9. Di dalam Matius pasal yang ke-9 ada satu firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-17. Nah, ini Bapak Ibu, ya, saya akan bacakan. Saudara perhatikan. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru juga. Dengan demikian terpeliharalah kedua-keduanya. Nah, perumpamaan sederhana dari Yesus Tuhan kita. Dikatakan apa? Demikianlah kantong kulit yang baru tidak katakan apa saudaraku? Kantong kulit anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Kata tua artinya expired, kantong yang udah lama. Pada zaman itu Bapak Ibu, kalau orang bepergian, mereka itu pakai kulit binatang dibuat jadi kantong, jadi penampung. Kalau kita sekarang botol air saudaraku, botol-botol, ya enggak. Nah, Alkitab bilang, ya, anggur yang baru diperas itu nggak mungkin disimpan, ditaruh ke kantong kulit yang tua. Kenapa? Kalau anggur yang baru diperas itu udah jadi air anggur, dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tua, apa yang terjadi? What happened saudaraku? Maka kantong kulit yang tua itu akan retak dan pecah. Kenapa? Karena mungkin fermentasi dari anggur yang baru itu. Kalau sampai terjadi,
rugi kita. Anggurnya mahal-mahal kita beli, tercecer di jalan, gak bisa kita minum. Lalu kantong kulitnya pecah, retak, gak bisa kita pakai lagi. Nah kalau begitu gimana? Hanya satu-satunya jalan, only one. Anggur yang baru itu harus diisi, ya wadahnya itu harus kantong kulit yang baru. Kalau bukan kantong kulit yang baru, maka anggur ini akan terbuang sia-sia. Kenapa? Karena kantong kulitnya pecah. Nah ini gambaran apa Bapak Ibu? Sederhana. Tahun 2025 Tuhan mau berkati saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Tahun 2025 Tuhan akan memberikan saudara double grace. Amin Bapak Ibu. Saudara bisa katakan amin. Tahun 2025 kita akan sama-sama menuai. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah tapi Tuhan bilang begini. Kantong kulitnya gimana? Saudara tanya dong, kantong kulitnya gimana nih? Tuhan mau kasih anggur yang baru nih sama kita. Tuhan mau kasih minyak baru sama kita. Tapi masalahnya sekarang pertanyaannya adalah, the big question, pertanyaan besar adalah wadahnya gimana? Wadahnya gak boleh sembarangan Bapak Ibu. Kalau wadahnya sembarangan, kalau saudara gak persiapkan, gak menyediakan wadahnya, bahaya. Berkat Tuhan yang akan datang hanya numpang lewat. Berkat Tuhan yang Tuhan mau kasih ke kita gak nyampe sama kita. Berapa banyak kita ngalami seperti itu tahun-tahun kemarin. Nah oleh karena itu simple saudaraku. Kita harus memiliki kantong kulit yang baru. Apa itu kantong kulit yang baru? Kantong kulit yang baru itu bicara hidup saudara dan saya. Maukah engkau mulai tahun ini kita mau berubah? Maukah engkau mulai hari ini kita ambil komitmen, Tuhan saya mau hidup saya, tubuh saya seperti kantong kulit yang baru. Yang lama gimana? 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini, yang lama kita mau buang. Sekarang gimana? Kita pakai yang baru. Oleh sebab itu saya bilang sama beberapa saudara kayak tadi yang dibaptis kemarin, ingat loh, waktu kamu dibaptis yang lama, apa yang terjadi? Hidupmu yang lama udah gone. Udah hilang. Makanya kenapa baptisan itu diselam, ya, saya cemplungkan ke belakang. Itu bicara kita mati, dikuburin. Ya enggak. Yang dikubur apa? Manusia lama kita. Tabiat kita yang lama, yang jelek, yang jahat, kita mau buang itu. Nah waktu orang yang dibaptis itu diangkat dari dalam air, artinya apa? Dia dilahirkan baru, dia dibangkitkan newborn, lahir baru. Yang lama, kenapa medianya air? Air itu akan membawa manusia yang lama itu pergi, mengalir sampai ke ujung sana, dibuang. Bapak Ibu, kalau engkau mau ngalami bahwa tahun ini more than conqueror, kita Tuhan mau buat kita jadi lebih dari pemenang, maka yang kedua, step yang kedua, hidup kita perlu berubah. Wadahnya, kantongnya saudaraku, kantong kulit saudara jangan yang lama lagi. Kalau hidup saudara masih seperti yang dulu, jangan ikuti lagu pujian begini, aku masih seperti yang dulu. Oh jangan Bapak Ibu, jangan. Ya enggak, siapa itu nyanyi itu lagu itu Bapak, lagu dangdut. Ya percayalah aku masih seperti yang dulu loh. Wah jangan, bagi kita gak mau yang dulu, gak mau lagi. Yang dulu kita mau buang yang jelek saudaraku. Aku sekarang mau yang apa? Aku sekarang mau yang baru bersama dengan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan, haleluya. Jangan saudara berteriak, Tuhan berkati saya dong. Tuhan bukan diberkati, Tuhan tanya gini, kantong hidupmu udah baru belum? Amin saudaraku. Saudara mau diberkati gak? Amin. Siapa mau diberkati angkat tangan. Lift your hand. Tapi pertanyaannya, the question is, saudara udah mau belum? Siapkan wadah kantong kulit saudara, hidup saudara. Baru dong, rubah sekarang. Makanya ayo Bapak Ibu, ya enggak, ikut Tuhan kita mesti revival sekarang. Ikut Tuhan di tahun ini gak bisa lagi kayak kemarin-kemarin. Ya setengah hati, malas-malesan, jangan. Kita harus bangkit sekarang. Ibarat kata kita mau kejar bola nih. Kalau kemarin-kemarin saudara bergaul sama orang gak benar, ngumpul-ngumpul sama orang gak benar, oh enggak, saya gak mau sekarang. Bukan saya ini, enggak. Saya sekarang udah di dalam Tuhan. Saya udah jadi anak Tuhan sekarang. Terang dan gelap gak bisa bersatu. Memang harus bayar harga Bapak Ibu.
Ya enggak. Billy Graham bilang begini, percaya Yesus gratis. Believe Jesus is free. Yes, but you must pay something if you follow Jesus. Ada harga yang kita bayar kalau kita mau ikut Tuhan. Dan harganya salah satu ini apa saudaraku? Kantong kulit yang baru. Berubah dong. Jangan lagi yang lama Bapak Ibu. Ya enggak, berubah sekarang. Change. Tuhan mau kasih anggur baru buat saudara. Tuhan mau kasih berkat yang dahsyat buat saudara. Tuhan mau jadikan kita lebih daripada pemenang di tahun ini. Tapi wadahnya gimana? Jangan salahkan gereja, jangan salahkan Tuhan. Kalau hidup saudara dalam tanda petik gak pernah ngalami berkat Tuhan yang dahsyat. Mungkin cek dan recheck kantong kulit hidup kita gimana. Kalau saudara mohon maaf nih, saudara masih suka benci orang, dendam, ya. Ini itu dan sebagainya, sakit hati, gampang kecewa. Itu kantong kulit yang lama. Buang. Ya enggak? Buang. Kita mau pakai kantong kulit yang baru sekarang. Ya enggak? Mungkin tahun-tahun kemarin saudara males-malesan, ya enggak? Mungkin tahun kemarin saudara enggak pernah peduli. Buang itu. Sekarang saya mau yang baru Tuhan. Berikan saya roh yang baru. Berikan kepada saya hati yang baru. Kenapa? Kalau saudara memiliki kantong kulit yang baru, maka percayalah anggur baru ini gak akan kemana-mana. Amin. Anggur baru ini akan menjadi milik saudara. Amin saudaraku. Yuk sama-sama ya. Yang terakhir, yang ketiga. Ini gak kalah dahsyat saudaraku. Kita buka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-58. Firman Allah bilang begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdiri teguh, jangan goyah. Never give up. Ya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya garis bawahi giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata giat itu semangat. Ya enggak? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saya garis bawahi persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Nah, pertanyaan saya sederhana buat kita. Apa itu pekerjaan Tuhan? Apa itu Bapak Ibu? Pekerjaan Tuhan itu adalah salah satu bentuk pelayanan kita untuk Tuhan. Amin saudaraku. Saya ulangi lagi. Pekerjaan Tuhan itu adalah salah satu bentuk pelayanan kita untuk Tuhan. Nah, bicara pelayanan Bapak Ibu, saudara jadi pemain musik itu pelayanan. Saudara jadi WL singer seperti Bu Dewi dan Priscilla dan Susi tampil, itu pelayanan. Ya enggak? Saudara jadi aser terima tamu di gereja, itu pelayanan. Saudara melayani diakonia, itu pelayanan. Saudara sebagai pendoa, itu pelayanan. Saudara yang suka bersaksi bawa jiwa-jiwa ke gereja, itu pelayanan. Saudara jadi guru sekolah minggu, itu pelayanan. Dan banyak pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita bisa lakukan. Saudara mungkin gak bisa khotbah, gak jago doa. Tapi saudara di rumah, di kamar saudara nangis. Saudara doakan gerejamu. Saudara doakan Bapak Ibu Gembalamu. Saudara doakan saudara-saudaramu yang belum kenal Tuhan. Itu pelayanan, itu pekerjaan Tuhan. Dan firman Allah bilang apa? Berdiri teguh, jangan goyah. Dan giat. Kata giat itu semangat. Kalau saya salaman sama orang, saya selalu begini. Oke, maju terus dalam Tuhan ya. Maju terus dalam Tuhan itu artinya giat. Walaupun mungkin keadaanmu lagi gak baik. Walaupun keadaan kita lagi sedang terpuruk nih. Tuhan izinkan. Tapi itu tidak akan pernah mengambil bagian atau mempengaruhi semangat saya untuk Tuhan. Ini yang namanya apa Bapak Ibu? Ini yang namanya orang Kristen yang militan. Bapak Ibu, bukan zaman lagi kita jadi orang Kristen bayi rohani. Udah enggak. Kita mau jadi lebih dari pemenang nih. Kita mau naik tingkat sekarang. Kita mau next level. Oleh sebab itu mari. 1 Korintus 15 ayat 58. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Ya, karena pekerjaan Tuhan yang Tuhan ibarat kata yang gereja gereja percayakan kita untuk melayani. Saya mau katakan begini, itu adalah satu kehormatan yang besar yang Tuhan berikan buat saudara. Saudara yang jadi pelayan perjamuan kudus, itu pekerjaan Tuhan. Tidak ada di mata Tuhan, oh ini pekerjaan yang kecil, oh ini pekerjaan yang gede. Semua kita terima upah 1 dinar. Tapi yang Tuhan mau apa? Hati kita, ketulusan kita. Nggak ada perhitungan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, dan kalimat terakhir bilang begini, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Waktu saya baca ayat ini, jeripayamu tidak sia-sia, apa sih maksudnya Tuhan? Tiba-tiba terlintas pikiran begini. Yang selalu saya bilang begini sama Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada engkau. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengorbanan kita, jeripaya kita, karena untuk melayani pekerjaan Tuhan memang butuh tenaga, butuh waktu, pengorbanan ini itu dan sebagainya. Sekarang semenjak ada mentor saudara Helmi Nathanael, puji Tuhan, mereka tim PPW, musik, aster, semua yang terlibat dalam pelayanan, koordinator ibadah, mereka PPI dulu sekarang. Apa itu PPI? Apa itu PPI, Mi? PPI singkatannya apa? Persiapan pelayanan ibadah. Jadi hari Minggu gak ada lagi latihan di hari yang lain. Hari Minggu sebelum mereka tampil, mereka PPI dulu. Apa itu PPI? Tim musik, tim WL singer, kolektan, singer, segala macam yang terlibat pelayanan pada pagi ini. Mereka sembahyang dulu. Namanya apa? Persiapan pelayanan ibadah. Kenapa? Karena para pelayan ini yang akan membawa saudara masuk dalam pintu gerbang sorga. Ayo Bapak Ibu, jangan kasih kendor. Orang yang giat, orang yang rajin, Tuhan tidak pernah tutup mata. Persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Artinya apa? Tuhan gak pernah berhutang sama kita. Amin Bapak Ibu. Jeripayamu gak sia-sia, artinya apa? Artinya Tuhan yang akan gaji saudara. Tuhan yang akan bayar saudara, walaupun bukan itu yang kita cari. Tapi Tuhan itu gak tutup mata. Tuhan bayar gaji saudara, Tuhan bayar upah saudara. Itu dengan cara Tuhan yang ajaib. Bukan hanya materi, bukan. Materi itu nomor 2, nomor 3. Kesehatan itu mahal harganya. Seandainya umpama kata Tuhan izinkan saudara sakit penyakit, apakah enggak itu menyusahkan hidup kita? Tapi Tuhan bilang enggak, aku enggak izinkan kamu sakit, aku izinkan kamu sehat. Itu berkat, itu upah kita Bapak Ibu. Walaupun sakit penyakit itu kadang-kala bisa Tuhan izinkan. Mungkin untuk menegur kita, menyadarkan kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kita berubah sekarang mindset kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saudara, sama kan? Orang kerja setengah mati untuk dapat apa? Dapat gaji. Demikian saudara dengan Tuhan. Kalau saudara giat dalam pekerjaan Tuhan, ya, saudara tanya sama Pak Willy atau tanya sama siapa, Pak, apa yang bisa saya bantu Pak untuk memajukan gereja kita? Aduh, saya nggak pintar ini Pak, tapi saya mau bawa jiwa Pak. Ada tetangga saya, ada saudara saya, udah lama gak ke gereja. Mungkin karena dulu dia kecewa atau apa, ya udahlah, ya enggak ya. Jiwa-jiwa baru, apalagi jiwa-jiwa baru yang belum kenal Tuhan. Ibu Ajun punya teman, siapa temannya Ibu Ajun? Ini, ibu siapa ini ya enggak? Nah, berapa kali Ibu Ajun tanya, cek ke gereja, gak mau Ayo cek ke gereja, ntar lah. Ayo cek ke gereja. Capek, nyari duit dulu. Satu hari Ibu Ajun bilang, ayo ke gereja. Ya saya mau ke gereja. Nah ini orangnya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bekerja giat sekarang.
Amin Bapak Ibu. Bukan saya yang memberikan upah untuk saudara, tapi Tuhan saya yang maha kaya. In Jesus name. Dialah bos. Dia adalah Tuhan kita. Dialah yang akan memberikan upah untuk saudara. Kenapa? Karena jeripayamu gak sia-sia. Tuhan perhitungkan. Maka nanti Bu Nunu di sorga nanti kita berlomba-lomba Bu. Siapa yang mahkotanya lebih besar? Jangan-jangan Bu Nunu mahkotanya gede banget ya. Biar. Sempat kemarin ketemu Bu Nunu ngobrol-ngobrol begini sama kita. Dia bilang begini. Dulu waktu saya belum punya mobil, saudara saya punya villa. Giliran saya punya mobil, villanya dijual sama saudara saya ya kayak. Tapi Bu Nunu bilang begini, puji Tuhan loh. Kalau dulu saya nggak punya mobil, atau mungkin saya sudah punya mobil, kalau saudara saya nggak jual itu villa, mungkin saya nggak ke gereja hari Minggu. Saya mungkin dolan-dolan terus karena villanya gratis ya. Cara Tuhan Bu Nunu. Makanya villanya dijual supaya Bu Nunu setia melayani Tuhan tiap hari Minggu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara bisa katakan haleluya. Mari, poin pertama, dengaran-dengaran. Jadi anak Tuhan jangan suka berontak. Jangan dikit-dikit protes. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Miliki dulu kantong kulit hidupmu yang baru. Yang ketiga, kita mau giat dalam melayani Tuhan. Jangan kasih kendor. Saya waktu doa pengurapan, satu persatu saya tanya waktu Helmi maju, Mi, apa permohonanmu sama Tuhan? Saya mau bekerja untuk Tuhan. Saya mau melayani Tuhan di tahun ini. Amin. Saya urapi dia. Biarlah spirit ini datang kepada saudara semua. Ketika saudara datang ke gereja, datang ibadah, saudara sedang melayani Tuhan. Dan dengar, jeripayamu gak sia-sia. Tuhan gak pernah berhutang sama kita. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri. Oh Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Bapak Ibu tahu gak? Bukan kita yang terlebih dahulu melayani Tuhan. Jujur, kalau saya mau kasih tahu untuk saudara. Bukan kita yang terlebih dahulu melayani Tuhan, bekerja buat Tuhan. Tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu melayani saudara. Lihat salibnya, itulah bukti kasih pelayanan Tuhan buat kita. Bukan itu saja, dia berikan nyawanya untuk kita. Dia berikan darahnya untuk, sehingga ketika dia tersalib, tergantung di atas kayu salib, ketika dia menghembuskan nafas terakhir, ketika dia berkata sudah selesai, it finished. Artinya apa? Artinya sorga terbuka. Barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jangan pernah lagi engkau lihat ke belakang mulai hari ini. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Ini waktunya saudara forward, maju, pandang ke depan bersama dengan GSPDI Philadelphia, di mana saudara engkau diutus, engkau bergereja, tertanam di gereja ini. Tuhan mau kita jadi lebih daripada pemenang. Mau saudara kalah terus? Mau saudara kalah terus? Saya tidak bisa paksa saudara. Tapi kalau saudara sadar pagi ini, saudara seperti orang yang dibangunkan, wake up, maka ayo sama-sama bergandeng tangan. Kita mau menjadi lebih daripada pemenang. Amin saudaraku. Amin. 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 Ini waktunya. Ini waktunya. Is the time.
Tuhan akan mencurahkan anggur baru buat saudara. Haleluya. Tuhan mau pulihkan hidup saudara. Kehidupan rohanimu Tuhan mau pulihkan terlebih dahulu. Haleluya. Maka kehidupan jasmani akan mendatangi saudara. Mau saudara melayani Tuhan di tahun 2025 ini? Oh Jesus, jeripayamu tidak akan sia-sia. Tuhan tahu, Tuhan yang akan menggaji saudara, Tuhan yang akan memberikan upah kepada saudara, karena Dia tidak pernah berhutang. Haleluya. Oh Roh Kudus, Holy Spirit, touch your people now. Haleluya. Nyanyikan pujian ini seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Haleluya. Demikian hidupku, Amin. mengasihimu. Amin. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, Haleluya. menangis Haleluya. di bawah kakimu. Oh Yesus. Demikian hidupku, mau mengasihimu. Apakah saudara mau dengar-dengaran? Apakah saudara mau setia? Katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. ku tetap setia Tetap setia untuk melayanimu sampai akhir hidupku. sampai akhir ku menutup mata. Oh haleluya. Menanti janjimu, Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. melayanimu Sekali lagi, sampai akhir ku menutup mata. ku tetap setia. Ya Tuhan, ini waktunya untuk saudara bangun dari ketiduran kita. Mahkota kehidupanku, Ku tetap setia. melayanimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, Amin. mari pagi ini Roh Tuhan berbicara kepadamu. Dan pagi ini, haleluya. Maukah saudara mengalami bahwa hidupmu tidak akan kalah lagi? Udah capek Bapak Ibu? Gak bisa kita lari dari Tuhan. Gak bisa saudara menghindar dari Tuhan. Mari, Amin Tuhan Yesus. saya mengundang saudara. Terima kasih Tuhan. Tuhan bicara kepadamu pagi ini. Hari-hari yang kau sudah lewati mungkin adalah hari-hari yang penuh dengan beban, penuh dengan berat beban yang mungkin membuat engkau rasa-rasanya putus asa. Tapi firman Tuhan pagi ini berkata,
Kamu ada lebih daripada pemenang. You are more than conqueror. Kita lebih daripada pemenang, saudaraku. Halo, wake up, bangun. Tuhan berkata kepadamu pagi ini bahwa engkau, kita, saudara-saudara, kita lebih daripada pemenang. Mau saudara bangkit? Mau saudara respon ini firman Allah? Amin, Yesus Tuhan. Pandang kepada Tuhan saat ini. Oh, saya rasakan hadiratnya. Saya rasakan urapannya. Maukah engkau mulai hari ini? Amin, Yesus. Haleluya. Engkau mulai memiliki kantong kulit yang Yes, baru. Lord. Thank you, Jesus. Dan kantong kulit itu adalah tubuh saudara, hidup saudara. Haleluya. Maukah engkau pagi ini, saudaraku? Dengar-dengar. Jangan membantah, jangan apalagi memberontak. Tuhan. Maukah engkau pagi ini, saudaraku, Yes. giat dalam pekerjaan Tuhan? Amen. Karena orang yang seperti itulah jeripayanya Tuhan tidak akan pernah Amin. abaikan. Amin. Tidak akan sia-sia. Sebab apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai. Amin. Saya rindu tahun ini hidup saudara Amin. menuai berlipat kali ganda. Setia. Jangan pernah lihat ke belakang lagi, saudaraku. Biarlah yang belakang itu sudah kita kubur bersama-sama. Sekarang kita mau pandang kepada Yesus dan kita mau menyenangkan hati Dia, melayani Dia sampai akhir. Ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. sampai akhir. Keep faithful. Menutup Keep mata. Ku faithful. tetap setia Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. menanti janji-Mu. Kuasa Tuhan menjamah engkau. Dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu Sekali lagi sampai akhir. menutup mata. Kita tetap setia, Ibu Dewi, Setia sampai akhir hidup kita. Di sanalah Tuhan akan berkata, inilah mahkotamu, inilah mahkotamu. Tetap setia untuk melayani-Mu Sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata. Sing Tetap setia we finishing excellent. sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia melayani Yesus. Sembah, sembah, sembah. Kami mau setia Tuhan, kami mau Tuhan, kami menanti janji-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau setia Tuhan. Haleluya. Saudara, taruh tangan kananmu di dada. Pengurapan Tuhan sedang turun atas dirimu. Amin, Yesus, amin. Terima kasih.
Haleluya. Di saat kemarin engkau menabur dengan tetesan air mata, di tahun ini kita akan menuai dengan sorak-sorai bersama-sama. Tantangan, hambatan, halangan, rintangan kita akan sama-sama lewati. Karena Tuhan berkata pagi ini bahwa kita lebih daripada pemenang. Amin Tuhan. Haleluya. Yesus, amin. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Siapa yang mau memberikan hidupnya untuk Tuhan? Amin. Haleluya. Amin. Mungkin hari-hari kemarin di tahun 2024 engkau terletih lesu. Maukah engkau bangkit di tahun 2025 ini? Dan bukan hanya engkau sendiri, bersama-sama kita akan bangkit. Lihat, berkat ada di matamu sekarang. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku Tak berdaya, siapa yang mau didoakan? Abu yang Angkat tangannya sekarang di hadapan Tuhan. ketika ku Dari mimbar ini saya akan mendoakan saudara. nyata, bukan karena Siapa lagi? kata Siapa lagi? Kamu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku Dalam nama Yesus, kuasa-Mu yang sempurna, terbukalah sekarang. ketika ku percaya Mujizat Allah terjadi. itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, Saat itu nyata, saudara akan menuai di tahun ini. aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata. Haleluya Yesus. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah mulai hari ini kami akan lebih daripada pemenang, more than conqueror. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Thank you Holy Spirit for your anointing. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk pengurapan-Mu pada pagi ini. Dan hamba lepaskan pengurapan yang baru, anggur yang baru kepada seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini. Dan kami akan bersama-sama menggenapi destiny. Kami akan bersama-sama menggenapi rencana Tuhan
yang dahsyat buat kami di tahun 2025. Amin. Kami tengking roh kekalahan dalam nama Yesus. Kami akan menang, kami akan bangkit, kami akan seperti kantong kulit yang baru. Yes. Untuk kami dapat menerima anggur yang baru dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Jamah kami pribadi lepas pribadi. Dan hari ini Tuhan, today, kami mau on fire bersama Amin. Tuhan. Amin Yesus. Amin. Jerih payah kami tidak sia-sia. Tuhan yang akan Tuhan yang akan memberkati kami berlipat kali ganda. Kami tidak mau ketinggalan kereta. Kami akan bersama-sama melihat berkat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami di sepanjang tahun 2025. Apa yang kami tabur di tahun-tahun sebelumnya, sesuatu yang baik kami akan di 2025 ini. Berkati kami Tuhan lewat kebenaran firman sudah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman. Bersama-sama kita katakan Amin. amin. Thank you. Please sit down. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan.